Melanie Ricardo sebut jualan di live TikTok melelahkan dan bayarannya kecil, tapi kenapa masih dilakukan? Melanie Ricardo menyebut pemasukan para artis yang ikut berdagang di TikTok tidak sebanyak bayangan orang-orang. Sebagai afiliator, ia cuma menerima beberapa persen dari total penjualan produk orang lain selama siaran langsung. Aku bukan jual produk sendiri. Aku afiliate dan itu bayarannya cuma berapa persen, ungkap Melanie Ricardo di program Rumpi Trans TV belum lama ini. Tahu nggak potongannya berapa? 25%. Jadi kalau gue jualan berjam-jam, mulut sampai berbusa misal dapat 10 juta rupiah, jangan dipikir aku dapatnya 10 juta rupiah. 25% doang. Itu kalau aku nge-MC, udah berapa juta, sambung sang presenter. Melanie Ricardo juga menolak anggapan para artis yang berjualan di TikTok meraup keuntungan besar. Para pengusaha yang bekerja sama dengan para artis lah yang sebenarnya paling diuntungkan. Sebetulnya yang diuntungkan itu produknya, kalau kita jualan produk orang ya. Artis juga kalau dibandingkan dengan endorsement zaman dulu, bayarannya jauh, terang Melanie Ricardo. Dengan bayaran yang tidak seberapa, berjualan lewat live TikTok pun cukup melelahkan bagi Melanie Ricardo. Ia sampai tidak mau siaran langsung setiap hari demi menjaga kesehatan. Gue nggak tiap hari sih, nggak sanggup gue. Live TikTok itu bukan hal yang mudah loh. Gue aja yang gue bisa bilang kalau gue jago ngomong, gue nggak mau live tiap hari. Menurut gue itu melelahkan dan mental breakdown, papar Melanie Ricardo. Gue sampai bilang ke manajer gue, jangan suruh gue live tiap hari. Oke, konsistensi penting, tapi gue butuh waktu buat diri gue dan anak-anak gue, imbu istri Tyson Ling. Berkaca dari berbagai keluhan yang disampaikan, lantas kenapa Melanie Ricardo masih menerima tawaran kerjasama dari produk untuk berjualan di TikTok sebagai afiliator? Artis harus mulai punya backup plan. Jadi bukan cuma di TV, tapi ada juga pekerjaan lain yang tidak tergantung sama perusahaan. Percayalah, nggak semua artis banyak duit, jelas Melanie Ricardo. Sebagaimana diketahui, sepak terjang para artis dalam tren berdagang di TikTok sedang mendapat sorotan tajam. Banyak pedagang yang mengeluh penjualan mereka lesu gara-gara banyak artis ikut berjualan kebutuhan sehari-hari seperti sembako, tisu sampai sabun mandi. Buntut keluhan para pedagang, Kementerian Koperasi dan UKM sempat memunculkan wacana melarang TikTok Shop demi menghadirkan persaingan sehat antar pegiat UMKM. Namun kekinian, pemerintah hanya berencana membuat aturan khusus untuk mengatur sistem dagang online baik di e-commerce maupun media sosial.